Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فتاه يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita lanjutkan bahasan kita yang sempat tertunda, dan afwan kemarin Ana tidak sempat isi kajian, tapi mudah-mudahan dan tidak mengurangi keberkahan kita di grup ini insyaallah. Dan mari kita belajar bersama terutama sunnah yang agung ini, cara-cara bagaimana cara meruqyah, bagaimana cara Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama-ulama kita sebagai warasatul anbiya meruqyah. Karena ruqyah ini bagian dari sunnah yang agung Nabi SAW. Ruqyah bisa membatalkan apa yang diklaimkan oleh mereka dukun-dukun yang berkedok ustad, dukun-dukun yang berkedok kiai, dukun-dukun yang berkedok para habaib, dukun-dukun yang berkedok ahli-ahli agama. Dan kita insya Allah bisa membedakan mana titik perbedaan antara sunnah dan mana titik perbedaan antara tidak sunnah. Ini berbahaya sekali karena di luar sana ada banyak orang-orang yang dianggap pintar, dianggap bisa menyembuhkan, dianggap bisa memiliki kemampuan yang di luar kemampuan manusia biasa, yang mana mereka bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, menyembuhkan dengan cara-cara yang singkat, namun efeknya luar biasa, terutama terhadap akidah. Ini berbahaya sekali. Dan perlu diingat ikhwani fillah, segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah, segala sesuatu yang berakibat buruk pada akidah kita, pada iman kita, dan berakhir pada kemusyrikan dan pada kekafiran, maka iblis akan sangat senang sekali. Bahkan setan, bala tentara iblis akan sangat senang sekali. Mereka akan membantu dengan sekuat tenaga, sepenuh kemampuan mereka untuk menjerumuskan anak-anak Adam dari jalan yang lurus. Maka berwaspadalah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang ingkar sekali, atau kenapa dukun-dukun yang sangat ingkar, yang sangat kufur, mereka sakti-sakti. Bahkan guru-guru kami berkata, kalau kamu mencari dukun yang sakti, yang sangat sakti, cari dukun yang sangat ingkar kepada Allah. Karena semakin ingkar dia kepada Allah, dia semakin sakti. Kami pernah menemukan seorang yang sering mengadakan ritual di suatu kamar mungkin. Ketika dia meninggal, kamar tersebut tetap terkunci sehingga anggota keluarganya membuka. Dan kita semua menyangka bahwa kamar tersebut adalah kamar tempat orang yang meninggal ini atau dukun ini berkholwah atau beribadah. Dan setelah kita buka, kamarnya ini cuman hanya sebatas toilet atau WC jamban, bukan apa-apa. Dan yang lebih aneh, di jamban tersebut ada sendal, dan sendal tersebut di bawahnya ada Al-Quran, sobekan Quran. Na'udzubillah. Jadi ritualnya dia menginjak Quran sambil buang air di jamban tersebut. Itu ritualnya. Menghinakan Al-Quran dengan menyimpannya di tempat yang bernajis, kemudian diinjak sambil buang air. Semakin mereka ingkar, maka semakin mereka sakti. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis, sehingga mereka mati dalam keadaan tidak membawa iman. Alhamdulillah.
Kemudian yang jadi inti pembahasan pada pagi hari ini insya Allah, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi dari pasien atau marki, tanpa terlepas dari tuntunan Nabi SAW. Ikhwani fillah, dalam hal ini kajian yang kita pakai, dalil yang kita pakai adalah dalil tajribiyah. Tajribiyah artinya kajian dalil yang menggunakan pengalaman pribadi, tidak semata-mata mengikuti sebagaimana Nabi contohkan. Karena kita tahu level iman baginda Nabi SAW tidaklah selevel dengan kita barangkali. Beliau masih agung, yang setiap hari bertambah imannya, yang setiap hari teguh imannya. Sedangkan kalau kita al-iman yazidu wa yanqusu, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Yazidu bi taatillah, bertambah dengan berbanyak taat kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan dia iman itu berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Maka ada godaan, ada nafsu, dan ada syahwat dalam diri kita yang sulit sekali kita kendalikan. Maka inilah yang menjadi akar kenapa iman kita tidak selalu bertambah, kadang-kadang bernaik, kadang-kadang turun. Maka inilah perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan sangat panjang hingga kita bertemu dengan ujung usia, ujung ajal, untuk tetap mempertahankan iman kita, bagaimana iman kita selalu bertambah, bagaimana ibadah kita kualitasnya semakin bertambah, dan bagaimana keteguhan iman ini terus bertambah. Hal yang paling pertama harus dilakukan oleh peruqyah ketika menghadapi pasien adalah pertama, niat yang teguh. Ini sangat berpengaruh ketika kita menghadapi pasien dengan berbagai reaksi, dan ketika kita bacaan Al-Quran, kemudian pasien atau marki kita kesurupan total. Kesurupan ada dua, ada kesurupan parsial, ada kesurupan total. Parsial itu bagian-bagian, misalkan ketika kita bacakan Al-Quran, tangannya bergetar hebat, atau kakinya kejang-kejang, hanya kaki saja, itu parsial. Atau misalkan ada kepalanya goyang-goyang, badannya tidak, itu parsial. Untuk parsial, bagaimana cara mengatasinya? Terus bacakan Al-Quran, kalau bisa pegang pangkal tangan, misalnya kalau di tangan, atau pegang nadi-nadinya, urat nadinya yang ada di tangan, pegang bagian-bagian pangkalnya. Atau ini halnya bagusnya ketika pertama kali muqaddimah ruqyah atau mendiagnosa dengan ayat Al-Quran, kita tanyakan dahulu kepadanya. Misalkan kita bacakan ayat Quran Al-Fatihah misalkan 3 kali, suruh marki kita mendengarkan ayatnya, simak bacaannya, kemudian rasa panas di daerah mana yang dia rasakan, atau rasa sakit area mana di tubuh dia yang dia rasakan. Baca dengan tartil misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca dengan perlahan, tartil, dekat telinganya. Ini sebagai alat diagnosa kita untuk mengecek di mana tempat tinggal jin dalam tubuhnya. Ini pernah kita bahas di hari-hari yang lalu. Nah, ketika kita bacakan di 3 Fatihah ini, kemudian kita hentikan dan tanyakan ke pasien kita atau marki kita apa yang dirasakan. Sensasi apa yang dirasakan? Apakah ada pening, pusing, mual, atau sakit? Kalau misalkan pasien ini merasakan sakit di telunjuk misalkan, atau sakit di kaki, di betis, atau misalkan di belikat, maka area itu yang harus kita sentuh. Kadang-kadang kita ruqyah, bergetar hebat tangannya, rupanya titik simpulnya atau tempat tinggal jinnya ini di bawah telinga, tidak nyambung bahkan. Jadi kita harus tahu area mana yang dia rasakan panas atau sakit atau ngilu, atau seperti berjalan-jalan. Ini penting sekali dari awal. Baik, kita diagnosa dulu sebelum kita langsung, sebelum kita menyentuh. Kita bacakan ayat Quran, misalkan Al-Fatihah 3 kali.
Setelah selesai kita bangunkan pasien atau sadarkan atau ajak ngobrol lagi, tanyakan kepadanya di mana area mana yang sakit. Misalnya dia mengaku ini di leher atau misalkan ini di ketiak atau misalkan telunjuk saya kok panas. Nah, kita pegang telunjuknya, kita ruqyah. Kita bacakan Al-Quran sambil bacakan di dekat telinganya. Ini efeknya luar biasa. Jin yang ada dalam telunjuk tersebut, tempat tinggalnya, dia tidak akan bisa lari kemana-mana dan tertahan. Bahkan tidak akan ada istilah kesurupan. Kesurupan pun lemah biasanya. Nah, tahan atau tekan atau tempelkan tangan kita di area-area yang sakit. Ini bisa mencegah pukulan-pukulan dari jin-jin yang sebutnya jin pesilat. Nanti bisa lihat video di bawah ini bagaimana seorang pesilat mendengarkan ayat Quran atau bagaimana orang-orang yang pernah belajar ilmu kanuragan, ilmu bela diri tanpa belajar latihan fisik, tapi mereka wirid atau mengamalkan ritual-ritual yang di luar sunnah atau ritual bid'ah. Maka yang dimasukkanlah jin-jin pesilat, jin pesilat yang jago-jago silat. Dibacakan ayat Quran, reaksinya sangat frontal. Silakan simak videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب Kita mungkin menemukan kasus seperti di video di atas. Antum tinggal simak. Ketika Al-Quran dibacakan, maka hawa yang paling pertama kali panas adalah di dada mereka. Lama-kelamaan yang mempengaruhi pikiran dan jin ini berontak. Dia bangun dan berusaha melawan, mencari sumber suara biasanya. Maka yang diarah itu bukan ustadz yang bacanya, tapi speaker biasanya. Speaker dibanting atau speaker ditendang atau di karate. Ini yang sering terjadi. Maka untuk mengatasi hal seperti ini ketika kita ruqyah, diagnosa terlebih dahulu. Dan upayakan tazkiyatun nufus atau tazkiyah atau tarbiyah, bahkan taklimat untuk pasien kita. Katakan kepadanya apakah antum mau sembuh atau tidak. Kalau misalkan saya coba-coba ini berbahaya buat kita. Misalkan dia mengaku pernah belajar ilmu kanuragan. Saya pernah belajar beraja musti, saya pernah belajar mahesa kurung, saya pernah belajar tapak suci dengan pengisian-pengisian. Saya pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan, bahkan lain sebagainya. Yang mana pada ritualnya mereka mengisi badan mereka dengan jin. Baik itu dengan air mantra, baik itu dengan dirajah di tubuh, atau dengan dimandikan, atau dengan puasa-puasa yang di luar sunnah, puasa mati geni, puasa mutih dan sebagainya. Nah, atau wirid-wirid yang lain. Kemudian dia datang, saya ingin coba di ruqyah. Katakan kepada mereka, ruqyah ini bukan untuk coba-coba. Ruqyah ini bukan untuk main-main. Kalau antum mau sembuh, ana pasti bantu. Tapi kalau antum gak mau sembuh, hanya coba-coba, ana gak mau. Jangan pernah mau meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Karena ini akan sangat berbahaya dan akan berakibat sangat buruk pada kita terutama kalau kita meruqyah orang yang memiliki ilmu kanuragan. Mereka dengan kekuatan mereka jin, dengan kekuatan jin akan menyerang kita pada akhirnya. Kita bacakan ayat Quran, mereka akan berkuat dengan sepenuh tenaga menyerang kita. Lantas
berarti berbahaya dong kita meruqyah, resikonya. Ikhwani fillah, ingat, selama kita menolong saudara kita, Allah akan senantiasa menolong kita. Maka kita senantiasa dalam pertolongan Allah selama kita menolong saudara kita. Kita niatkan untuk menolong orang, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu syaitan yang ada dalam tubuh mereka. Ingat, semakin kuat iman kita, semakin kuat keyakinan kita untuk menolong saudara kita, maka Allah senantiasa menolong kita. Bahkan mereka tidak akan mampu menyentuh, hanya menggertak saja dengan jurus-jurus mereka, dengan jurus harimau, dengan jurus ular, ataupun dengan apapun. Hanya saja mereka hanya menakut-nakuti, hanya menggebrak. Maka berkuatlah dengan niat. Niatkan kita menolong saudara kita, bukan niat yang lain. Bukan niat untuk mencari estetik dunia atau untuk menterapi seperti tukang pijat, atau tukang-tukang yang lainnya. Niatkan untuk menolong. Maka kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat lemah. Ini hanya gebrakan. Bahkan ketika kita bacakan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendekat karena kuatnya niat kita, karena kuatnya keimanan yang ada dalam dada kita. Antum bisa lihat pada video di atas, ini bukan settingan ya, bukan skenario atau bukan acting, tapi dia murni asli. Sama seperti video di atas, ini kita ambil dari videonya Ustadz Zunaidi dalam sesi-sesi ruqyah masal. Ada betulkah ruqyah masal ini apa hukumnya? Karena sebagian karena ini adalah perkara bid'ah dalam hal ruqyah. Ikhwani fillah, ruqyah masal ini kita gunakan untuk sarana uji coba, sarana pengetesan, sarana untuk dakwah. Maka kita bisa langsung membuktikan keberadaan syaitan dalam tubuh kita dengan ruqyah masal. Kita baca Al-Quran dan ketika mereka mendengarkan reaksinya, mereka Al-Quran, kita lihat reaksi mereka masing-masing. Ada yang muntah, ada yang mual, ada yang kepanasan, ada yang nyurup bahkan, ada yang menjerit-jerit. Itulah syaitan yang ada dalam tubuh kita, yang selama ini kita tidak sadari. Mereka telah mempengaruhi pikiran-pikiran kita, mereka telah mempengaruhi jalan hidup kita, mereka telah mempengaruhi apa yang kita katakan, mereka yang telah mempengaruhi apa yang kita perbuat selama ini. Dan kebiasaan-kebiasaan itu, kebiasaan buruk, bahkan mengaju kepada kebinasaan, itulah penyebabnya. Anda pernah meruqyah seorang yang sudah 2 tahun terkena sihir, karena selama ini bahasa yang sehari-hari dia kasar, sementara dia adalah seorang santriat. Bahasanya halus, tapi ketika menikah bahasa menjadi kasar, marah-marah, sering emosian, dan sering poya-poya. Ketika kita ruqyah dan kita rekam hasil ruqyahnya, kita tunjukkan kepada pasien ini, dan dia semakin sadar, oh ini rupanya yang membuat dia selama ini sakit di kepala. Jadi kalau misalkan keinginan dia yang ada dalam hatinya tidak terpenuhi, kepala sakit. Seperti misalkan ingin shopping, ingin jalan-jalan, ingin hambur-hamburkan uang. Bahkan pernah kita meruqyah seorang akhwat yang kalau dia sebelumnya kalau dia emosi itu dia cari suaminya bagaimana dia pukuli di depan orang, dipermalukan, diludahi, diinjak-injak, baru hasratnya atau pening di kepalanya itu hilang. Ada yang seperti itu. Dan ketika kita ruqyah, inilah jin tafrik yang selama ini tinggal di balik kepala. Ini yang harus kita keluarkan, itulah syaitan. Dan kita bisa membuktikan di ruqyah masal ini keberadaan mereka dalam tubuh kita. Sehingga tidak ada lagi cerita-cerita kosong, omong-omong kosong, orang-orang yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada, syaitan itu tidak ada, hanya buatan-buatan manusia. Kita bisa buktikan langsung dengan ruqyah masal. Ini sangat bermanfaat sekali. Kembali ke bahasan kita, bagaimana cara mengatasi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi kepada pasien ketika kita bacakan ayat-ayat Quran dalam sesi ruqyah. Reaksi yang pertama yaitu reaksi yang seperti biasa, terkadang pingsan. Untuk yang pingsan ini sangat mudah sekali. Kita tinggal bangunkan orang yang pingsan tersebut tanpa menekan, tanpa menyentuh. Panggil namanya di dekat telinganya.
sambil tepuk-tepuk area leher. Ingat, jaga pandangan, jaga berhati-hatilah dengan akhwat untuk ikhwan, dan berhati-hatilah untuk terhadap ikhwan untuk akhwat. Sebaiknya ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, atau seorang ayah meruqyah anaknya, atau anak meruqyah ayahnya yang perempuan, ayahnya yang laki-laki, atau anak perempuan. Nah, sebaiknya dengan mahram, karena ini sangat berbahaya. Bangunkan untuk orang yang pingsan tanpa menyentuh, tanpa menekan bagian-bagian tertentu. Ada dulu waktu SMA, kalau ada pingsan katanya tekan di lengan dengan sangat keras atau di bagian kaki. Ini sangat menyakitkan bagi pasien. Karena mungkin antara dua kemungkinan ini pingsan kenapa? Ketika kita mendapatkan seorang yang pingsan, ini pingsan kenapa? Ini kesurupan atau gimana? Tidak. Coba tebak dulu, coba lihat dulu kelopak matanya. Buka matanya, lalu lihat pupilnya. Kalau dia membesar, ini kemungkinan gangguan jin. Kalau dia mengecil, ini medis biasanya. Tapi kalau misalkan dia membesar, mengecil, apa sih pupilnya ini kemungkinan besar dia depresi berat. Maka langkah apa yang harus kita lakukan ketika dia terkena gangguan medis? Sebaiknya langsung bawa ke pusat kesehatan untuk ditangani lebih lanjut. Mungkin dia pingsan karena tidak kuat menahan sakit yang ada dalam tubuhnya. Misalkan karena jantung, karena misalkan ginjalnya sakit atau organ tubuhnya sakit. Ini perlu pertolongan medis. Tapi ketika kita mendiagnosa, oh ini gangguannya gangguan jin, maka hal paling terbaik adalah bangunkan pertama. Bangunkan atau bacakan satu surat saja atau ayat kursi di dekat telinganya. Dan reaksinya biasanya kalau ketika kita bacakan ayat kursi untuk orang yang kena gangguan medis dan pertama kali pingsan, gangguan medis pingsan, ini biasa-biasa saja. Tapi untuk gangguan non medis, ketika kita bangunkan, bahkan kita bacakan ayat Quran di dekat telinganya, dan dia mendengarkan dalam keadaan tidak sadarnya itu, pas pingsan, biasanya langsung menangis. Kalau tidak menangis, berteriak atau kepanasan. Ini gangguannya gangguan non medis. Maka diagnosa itu penting dari awal. Kalau misalkan kita bacakan ayat kursi kemudian dia menangis, ini saatnya kita meruqyah. Niatkan meruqyah, atau kalau jinnya mengajak dialog, maka lakukan dialog sebatas kewajaran. Jangan berdialog terlalu lama karena mereka punya tipikal pendusta. Kita akan didustai dan ini tidak diperbolehkan berbicara terlalu lama dengan pasien dengan jin. Bangunkan atau ruqyah, atau kita siapkan air hangat campur dengan garam. Kemudian kita bacakan ruqyah standar, lalu minumkan dengan sendok. Biarkan dia merasakan asinnya air yang kita bacakan ruqyah tadi di lidah mereka. Ini langsung untuk menyadarkan mereka. Ini juga efektif untuk kasus kesurupan massal. Barangkali antum semua mendapati kesurupan massal di perkempingan atau di sebuah pabrik atau di perusahaan atau di tempat-tempat di sekolahan atau dimanapun. Kesurupan massal ini biasanya satu yang kesurupan, kemudian yang lain lihat kesurupan juga, terus kesurupan menular, seperti menular. Jadi kita tidak usah panik, tidak usah ragu bimbang. Bahkan kita mengundang dukun dengan ritual tertentu, dengan tumbal-tumbal tertentu. Kita tinggal siapkan 1 gelas air dengan garam. Garamnya usahakan seasin mungkin. 5 sendok atau 3 sendok sekalian, 3 atau 5 sendok. Kemudian kita bacakan ayat Quran, ayat ruqyah standar, dan kita kalau misalkan darurat, maka cukup ayat kursi dengan Al-Fatihah. Bacakan, tiupkan di air tersebut, lalu diteteskan ke lidah yang kesurupan tersebut satu-satu dengan sendok. 1 sendok untuk 1 orang. Ini cukup untuk misalkan 20 orang yang kesurupan massal. Ya, kita kasih air tersebut sampai mereka sadar, lalu mereka kumpulkan. Kita kumpulkan, setelah mereka sadar kita kumpulkan dan kita kuatkan hati mereka. Yang biasanya kesurupan, yang lemah hatinya biasanya.
yang jarang ibadah, yang suka maksiat, yang buka aurat biasanya, yang jarang pakai kerudung, pakai jilbab, yang suka telat sholat, yang suka meninggalkan sholat, bahkan yang ahli maksiat. Bahkan qadarullah tadi malam pun ada seorang Nasrani ke tempat sini membawa putranya yang katanya dia sering melamun, sering hilang arah, pandangannya kosong, minta agar dinormalkan kembali. Masya Allah. Anak agak bingung ketika tanya berapa usia anak ini. Anak ini usianya 6 tahun. Anak berkeyakinan kullu waladin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci sampai dia balig. Maka anak anggap dia ini pasien. Nah, dia ini orang yang masih bersih, dan bapak ibunya lah yang membuat dia Nasrani dan Majusi atau Yahudi ketika dia balig. Maka anak ruqyah dan bismillah ceria kembali. Itu dia. Kalau kita meruqyah orang-orang non muslim, maka sebaiknya kita dahulukan dakwah terlebih dahulu, kecuali mereka datang untuk minta diruqyah, minta kesembuhan dengan Quran. Bacakan saja, tidak ada larangan. Maka Nabi menyuruh Muaz bin Jabal membacakan Al-Quran, surat Ar-Rahman kepada kaum Quraisy kan, dan menyuruh para sahabat untuk membacakan ayat-ayat Quran di para sahabat yang lain. Tugas kita hanya membacakan, hanya menyampaikan masalah reaksi dan kesembuhan. Semoga Allah turunkan hidayah dengan jalan itu, insya Allah. Nah, bagaimana tadi mengatasi kesurupan massal, atau misalkan dari awalnya dari pingsan terus kesurupan menjadi jerit atau menangis. Nah, caranya seperti itu. Bisa antum coba, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian bagaimana kalau kita bacakan ruqyah syariah, ayat-ayat Quran, kemudian pasien ini ngamuk seperti di video di atas. Ngamuk, menjerit-jerit, meraung-raung, bahkan mencakar-cakar. Bahkan ada yang sampai berjalan di tembok. Kata guru-guru kami, ada yang diruqyah kemudian dia nempel di tembok seperti cicak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita jangan panik pertama. Tenangkan hati dulu, jangan panik, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sehebat apapun, bahkan orang yang kesurupan sampai bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, iblis lebih jago daripada itu semua. Dan Allah melaknat iblis. Kita bersama Allah, dan kita adalah jundullah, mujahid fisabilillah. Kita sedang berjuang di jalan Allah, menyelamatkan akidah saudara kita. Itu yang paling penting. Bahkan guru-guru kami berkata, kalaulah kita meruqyah berkali-kali dan pasien ini tidak kunjung sembuh, maka yang paling terpenting setidaknya kita telah menyembuhkan akidahnya. Kita telah berusaha untuk menyembuhkan imannya. Ini yang harga yang paling mahal dalam kehidupan seseorang. Ketika iman ini tergadai, apalah gunanya harta banyak, apalah gunanya jabatan tinggi, apalah gunanya kesehatan, apalah gunanya hiruk-pikuk nafas kalau tanpa iman. Jadi kalau dalam ulama mengatakan bahwa kenikmatan ini ada 4. Pertama, yang paling dasar dan paling rendah dan paling hina, kenikmatan yang didapat manusia adalah kenikmatan harta dan benda, kekayaan. Nah, istri yang cantik pun termasuk harta, mata'un. Maka khair mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baiknya harta, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah, istri yang solihah. Maka istri termasuk mata'un, harta benda atau perhiasan. Ini paling rendah sekali. Ketika seorang mengejar mati-matian harta untuk menumpuk-numpuk, mengejar mati-matian seorang pasangan hidup yang cantik, yang jelita, maka dia sedang mengejar sesuatu dengan cara mati-matian tadi, sesuatu yang hina. Karena di atas kenikmatan harta benda ada kenikmatan yang lebih agung daripadanya, dan akan dikorbankan harta benda untuk yang satu ini. Apa itu? Kesehatan. Kenikmatan yang kedua adalah kesehatan. Orang akan mengorbankan kesehatan, mengorbankan harta benda demi mencapai kesehatan ini. Bahkan mengorbankan istri yang cantik demi kesehatan ini. Bagaimana bisa mengorbankan istri yang cantik? Nah,
Orang bisa meninggalkan seorang istri demi untuk kalau disuruh pilih, kamu menikah atau berumah tangga dengan istri yang ini, atau kamu sakit dengan sakit-sakitan, atau kamu ceraikan istri yang ini dan kamu sehat. Nah, ini dalam kasus-kasus sakit-sakit di area kelamin misalkan. Nah, kalau orang demi sehat, saya tinggalkan sajalah. Kamu mau sehat, mau punya tabungan berapa? Saya punya tabungan sekian dan sekian. Kamu berobat ke Singapura, korbankan semua harta, jual semua tanah, baru kamu bisa membeli sembuh di Singapura sana, di rumah sakit ternama di dunia ini. Maka orang akan berkorban, hartanya dikorbankan untuk kesembuhan dan kesehatan tersebut. Maka nikmat yang kedua yang lebih tinggi daripada kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan sehat. Ada nikmat yang lebih tinggi daripada kenikmatan harta benda, wanita, dan kesehatan. Itu sendiri apa itu? Nikmat bolak-baliknya udara dari hidung ke tenggorokan, masuk ke perut, dada ke perut, dan perut kembali ke dada, ke tenggorokan, dan ke hidung. Bolak-balik terus. Inilah nikmat nafas atau nikmat kehidupan. Orang akan berkorban apapun itu untuk hidup. Bagaimana caranya hidup? Bahkan kalau ditukarkan dengan nyawa, bahkan ditukarkan dengan harta benda, orang akan korbankan harta benda. Ditukarkan dengan kesehatan. Kamu mau hidup? Mau. Kamu mau hidup? Tanggalkan ginjalmu, angkat ginjalmu, atau angkat kakimu ini. Maksudnya kakinya kena misalkan diabetes. Kamu harus diamputasi ini. Maka dia akan mau. Sakitnya ini dikorbankan untuk hidup. Saya mau hidup daripada saya sakit terus-terusan. Dipotong rasa sakitnya itu di kaki itu. Atau misalkan rasa sakit di ginjal itu, ginjalnya ditarik, ususnya dipotong, dijahit dan semacamnya. Inilah nikmatnya hidup. Alhamdulillah kita masih hidup dan masih mendengarkan rekaman ini atau audio ini. Nah, maka manfaatkanlah. Ada yang paling tinggi daripada kenikmatan harta benda, kenikmatan kesehatan, kenikmatan hidup. Apa itu? Iman dan Islam. Hidayah. Itulah dia. Maka harga paling tertinggi dari seorang manusia adalah iman dan ketakwaan, iman dan keislaman seorang. Percuma hidup kaya raya, percuma sehat, percuma gagah, percuma dia masih hidup kalau tanpa ada iman. Maka iman ini harga yang paling mahal yang harus ditebus, harga yang paling mahal yang harus dipertahankan. Jangan sampai dia direnggut oleh siapa? Iblis. Iblis tidak akan meminta harta kita. Iblis tidak mengincar istri-istri kita, anak-anak kita. Iblis tidak mengincar jabatan kita. Iblis hanya mengincar satu. Dia mengutus tentaranya itu syaitan-syaitan untuk apa? Untuk merenggut harga iman kita. Bagaimana kita dikelabuinya dengan talbis-talbisnya. Bagaimana kita diberikan hal-hal yang di luar nalar. Misalkan seorang yang ingin jabatan naik, mereka mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu asihan, ilmu wibawa, kerahayuan dan segala macamnya, dengan puasa-puasa yang di luar sunnah, sehingga setan dalam tubuhnya masuk ke dalam tubuh utusan jin. Ini diijabah, dikabulkan apa yang dia inginkan, terus hingga akhirnya di akhir hayat harga iman yang paling mahal digadaikan pula. Orang lebih baik saya keluar dari Islam, lebih baik saya tidak sholat daripada saya tidak makan. Sama, cari nafkah juga ibadah, sholat juga ibadah. Apa yang cari nafkah ini kan untuk hidup. Orang seperti ini orang yang benar-benar hilang arah sebetulnya. Maka jagalah iman kita, jagalah iman saudara-saudara kita, jagalah iman keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai iman ini direnggut oleh mereka, terutama dengan embel-embel, dengan ilmu-ilmu yang sifatnya sihir dan dilarang oleh agama ini, insyaallah. Bagaimana tadi cara menghadapi marki kita yang ketika kita bacakan ayat Quran atau ayat ruqyah, mereka
bereaksi kesurupan total, artian seluruh tubuhnya dikendalikan oleh jin dan dia mengamuk bahkan seperti harimau. Nah, cara paling tepat adalah tanpa menyentuhnya. Jangan sentuh dia, jangan sentuh, dan tetap tenang. Lihat matanya, bacakan ayat Quran. Kalau dia misalkan melotot, ancam, kamu akan terbakar melihat mata saya. Nah, seperti itu. Bacakan ayat kursi, kemudian tiupkan di matanya. Jadi dia menatap mata dengan mata bengis, mata beringas misalkan, seperti harimau ataupun apapun lah itu. Nah, ini apa namanya, menunjukkan jin ini ingin menakut-nakuti pertamanya. Padahal mereka sangat lemah, karena hukum alam jin di alam manusia itu berlaku hukum manusia. Ketika mereka memasuki tubuh manusia kemudian kesurupan, rasa sakit itu ada. Kita pukul sakit, bahkan lebih sakit, bahkan berkali-kali lipat sakitnya. Kita tiupkan misalkan ayat Quran, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai beres. Kemudian kita tiupkan di matanya atau di area-area tertentu, dia akan kepanasan sakit. Bahkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tanpa wusul, tanpa perantara, tanpa apapun, langsung kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah, butakanlah matanya misalkan. Kita tiupkan doa dengan ayat kursi tersebut kepada orang yang kesurupan dengan cara melotot tadi, melotot dan mengancam, tiup. Atau kita kunci dengan kuncian. Ada ayat-ayat pengunci yang kita bisa bacakan di pasien tersebut, mau dikunci tangannya atau dikunci ruangan tersebut atau dikunci area tersebut. Kita buat garis dan berdoa pada Allah. Ini tajribiyah ya, dan kita pernah melakukan ini untuk menjaga agar jangan kabur kemana-mana, agar jangan menendang atau memecahkan kaca atau melempar bangku dan segala macamnya. Dia terkunci di tempat tersebut. Antum bisa lihat di YouTube bagaimana Ustadz Unai, Ustadz Nurdin Al-Indonesia, dia mengunci pasiennya. Penguncian dengan penguncian gaib, sifatnya bacaan Quran yang dibacakan dengan doa untuk mengunci. Ayat yang biasa digunakan untuk penguncian, antum bisa lihat di bawah nanti, bisa dihafalkan kemudian dibacakan ketika kita melakukan proses ruqyah, dan ruqyah ini berakibat frontal pasien kesurupan total. Ayat yang biasa digunakan untuk mengunci ketika ruqyah adalah ayat Yasin, surat Yasin ayat 9. Kita bacakan ayat tersebut berulang-ulang. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baca ayat tersebut berulang-ulang sambil kita buat garis di area pasien sehingga dia tidak kabur kemana-mana. Misalkan di ruang yang sempit atau di kontrakan atau di kamar, dia tidak lari kemana-mana dan melempar barang itu ini atau mengancam keselamatan yang lain. Kita kunci. Sebetulnya kuncian itu dengan ayat kursi pun cukup. Ketika kita ruqyah, kita bacakan dulu ayat kursi untuk rumah tersebut, jangan sampai ada jin yang lain yang masuk. Jadi cukup jin yang ada dalam tubuh ini yang kita keluarkan. Tidak ada jin yang lain yang masuk dan kita repot-repot keluarkan kembali. Kita kunci dengan ayat kursi yang pertama. Kedua, bisa kita kunci dengan Yasin ayat 9 tadi. Baca berulang-ulang, kemudian buat garis di area pasien tersebut sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Anda bisa lihat tutorialnya di YouTube. Bisa lihat Ustadz Nurdin misalkan, bagaimana dia mengunci pasien yang kesurupan, tidak lari kemana-mana. Bahkan kita bisa mengunci tangan, kaki, bahkan lidah mereka, lidah jin, orang yang kesurupan jin ini. Maka bisa kan dengan kata-kata seperti ini. Kita bacakan dulu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, kunci mati lidahnya.
Ya Allah kunci mati tangannya, ya Allah kunci mati kakinya, ya Allah kunci mati urat-uratnya ya Allah. Maka biasanya jin atau orang yang kesurupan jin ini dia akan meronta-ronta seperti orang yang terikat dan dia bisu. Nah, bisa antum praktekkan langsung insya Allah. Mudah-mudahan bisa membantu dan Allah mudahkan.